Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat kepada Bapak Irwan Siagian, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Semantik Bahasa Indonesia, dan teman-teman yang saya banggakan. Saya dari kelompok 2. Nama saya Ayu Fitriani dari kelas R6D dengan NPM 201821500236. Saya dari Universitas Indraprasta PGRI Jakarta, Fakultas Bahasa dan Seni, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Hubungan Semiotik dengan Semantik Bahasa Indonesia. Ada yang sudah tahu apa itu pengertian semiotik dan apa itu pengertian semantik. Sebelum kita membahas apa itu hubungan semiotik dengan semantik bahasa Indonesia, alangkah baiknya kita mengetahui apa arti semiotik dan apa arti semantik. Apa itu semiotik? Semiotika adalah suatu disiplin ilmu dan metode analisis untuk mengkaji tanda-tanda yang terdapat pada suatu objek untuk diketahui makna yang terkandung dalam objek tersebut. Suatu tanda menandakan sesuatu selain dirinya sendiri, dan makna adalah hubungan antara sesuatu, objek, atau ide dari sesuatu tanda. Semiotika adalah ilmu tentang tanda-tanda. Ilmu ini menganggap bahwa kejadian sosial masyarakat dan kebudayaannya merupakan tanda-tanda. Dalam Premier tahun 2001, halaman 89. Dalam pandangan Piliang, penjelajahan semiotika sebagai metode kajian ke dalam berbagai cabang keilmuan ini dimungkinkan karena ada kecenderungan untuk memandang berbagai wacana sosial sebagai fenomena bahasa. Dengan kata lain, bahasa dijadikan model dalam berbagai wacana sosial. Berdasarkan pandangan semiotika, bila seluruh praktik sosial dapat dianggap sebagai fenomena bahasa, maka semuanya dapat juga dipandang sebagai tanda. Hal ini dimungkinkan karena luasnya pengertian tanda itu sendiri. Menurut Piliang tahun 1998, halaman 262. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan pengertian semiotik menurut para ahli. Menurut Ateu dalam Danesi 2010, halaman 3, semiotika adalah model sastra yang mempertanggungjawabkan semua faktor dan aspek hakiki untuk pemahaman gejala sastra sebagai alat komunikasi yang khas di dalam masyarakat manapun juga. Menurut Sobur tahun 2016, halaman 15, pengertian semiotika menurut Sobur adalah suatu ilmu atau metode analisis untuk mengkaji tanda. Tanda di sini yaitu perangkat yang dipakai dalam upaya berusaha mencari jalan di dunia ini.
di tengah-tengah manusia dan bersama-sama manusia. Sedangkan menurut Joyce dalam Piliang tahun 1999 halaman 12, pengertian semiotika menurut Joyce adalah ilmu yang mempelajari tentang tanda, berfungsinya tanda, dan produksi makna. Tanda merupakan sesuatu yang bagi seseorang berarti sesuatu yang lain. Segala sesuatu yang bisa diamati atau dibuat teramati bisa disebut tanda. Karena itu, tanda tidak terbatas pada benda. Adanya peristiwa, tidak adanya peristiwa, struktur yang ditemukan dalam suatu kebiasaan, semua ini bisa disebut dengan tanda. Selanjutnya kita masuk apa itu pengertian semantik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, semantik adalah arti, maksud pembicara dan penulis, atau pengertian yang diberikan pada suatu bentuk pembahasan. Semantik adalah cabang linguistik yang mempelajari makna atau arti yang terkandung dalam bahasa, kode, atau jenis lain dari representasi. Dengan kata lain, semantik adalah studi tentang makna. Semantik biasanya berhubungan dengan dua aspek lain. Sintaksis, pembentukan simbol kompleks dari simbol yang lebih sederhana, dan pragmatis, penggunaan praktis simbol oleh rakyat dalam konteks tertentu. Kata semantik ini kemudian disepakati oleh banyak pakar untuk menyebut bidang linguistik yang mempelajari hubungan antara tanda linguistik itu dengan hal-hal yang ditandainya, atau dengan kata lain, bidang studi dalam linguistik yang mempelajari makna-makna yang terdapat dalam satuan-satuan bahasa. Oleh karena itu, semantik secara gamblang dapat dikatakan sebagai ilmu yang mempelajari makna. Ruang lingkup studi semantik mencakup semua tataran bahasa kecuali tataran fonetik memiliki makna, meskipun fonem dapat membedakan makna kata. Selanjutnya, semantik menurut para ahli. Menurut Cair tahun 1994 halaman 2, kata semantik berasal dari bahasa Yunani sema yang artinya tanda atau lambang atau saigen. Semantik dapat diartikan sebagai ilmu tentang makna atau tentang arti, yaitu salah satu dari 3 tataran analisis bahasa seperti fonologi, gramatika, dan semantik. Menurut Aminuddin tahun 1988 halaman 15, semantik berasal dari bahasa Yunani mengandung makna to signify atau memaknai. Sebagai istilah teknis, semantik mengandung pengertian studi tentang makna. Sedangkan menurut Cair tahun 1990 halaman 2 dan Jaja Sudarma tahun 1993 halaman 1, kata semantik dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Yunani sema atau kata benda yang berarti tanda atau lambang. Kata kerjanya adalah semaino yang berarti menandai atau melambangkan. Menurut Kambartel
dalam Bawerek tahun 1979, halaman 195. Semantik mengasumsikan bahwa bahasa terdiri dari struktur yang menampakkan makna apabila dihubungkan dengan objek dalam pengalaman dunia manusia. Sedangkan menurut Chair tahun 1990, halaman 2, dan Lyons tahun 1995, halaman 3, kata semantik kemudian disepakati sebagai istilah yang digunakan untuk bidang linguistik yang mempelajari hubungan studi dalam linguistik yang mempelajari makna atau arti dalam bahasa. Sekarang sudah tahu kan apa pengertian semiotik dan apa pengertian semantik? Lebih mudahnya, semiotik adalah ilmu tanda dan semantik adalah makna atau arti. Lalu, apa hubungan semiotik dengan semantik bahasa Indonesia? Mari kita ulas bersama-sama. Nah, sekarang kita akan membahas poin penting dari hubungan semiotik dengan semantik bahasa Indonesia. Semiotik semantik menguraikan tentang pengertian suatu tanda sesuai dengan arti yang disampaikan. Semiotik semantik merupakan tinjauan tentang sistem tanda yang dapat sesuai dengan arti yang disampaikan. Dalam bahasa, semiotik semantik merupakan perwujudan makna yang ingin disampaikan oleh penuturnya dan disampaikan melalui ekspresi wujudnya. Wujud tersebut akan dimaknai kembali sebagai suatu hasil persepsi oleh pendengarnya. Perwujudan makna suatu bahasa dapat dikatakan berhasil jika makna atau arti yang ingin disampaikan oleh penutur melalui kalimatnya dapat dipahami dan diterima secara tepat oleh pendengarnya. Jika ekspresi yang ingin disampaikan penuturnya sama dengan persepsi pendengarnya. Nah, agar lebih mudah untuk memahami hubungan semiotik dan semantik, saya akan memberikan contoh dari hubungan semiotik dan semantik. Satu contoh yang akan saya ambil yaitu sirine. Yang pertama, sirine pada mobil ambulans. Yang kedua, sirine pada mobil polisi. Yang ketiga, sirine pada mobil pemadam kebakaran. Sebuah ambulans yang meluncur di jalan raya yang membunyikan sirine dengan lampu merah berputar-putar menandakan ada orang celaka yang dilarikan ke rumah sakit. Tafsiran tanda ini berbeda jika sirine itu berasal dari mobil polisi yang melaju di depan rombongan pembesar. Karena sirine itu menandakan bahwa ada pembesar yang lewat. Begitu pula sirine yang disertai lampu merah berputar-putar berbeda tafsirannya jika hal itu berasal dari mobil pemadam kebakaran. Simpulannya, semiotika adalah cabang ilmu yang berurusan dengan pengkajian tanda dan segala sesuatu yang berhubungan dengan tanda,
seperti sistem tanda dan proses yang berlaku bagi penggunaan tanda. Semantik adalah cabang linguistik yang mempelajari makna atau arti yang terkandung dalam bahasa, kode, atau jenis lain dari representasi. Dengan kata lain, semantik adalah studi tentang makna. Dalam bahasa, semiotik semantik merupakan perwujudan makna yang ingin disampaikan oleh penuturnya dan disampaikan melalui ekspresi wujudnya. Wujud tersebut akan dimaknai kembali sebagai suatu hasil persepsi oleh pendengarnya. Sekian pemaparan materi saya yang berjudul Hubungan Semiotik dengan Semantik Bahasa Indonesia. Apabila ada kurang dan salah, saya mohon maaf. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video saya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.